Qala, Nabi berkata, innahu, sesungguhnya, taukid, penekanan makna, inna, sesungguhnya, yusta'malu alaikum, ista'mala yasta'milu, memakai, ustu'mila yusta'malu, dipakai, diangkat, digunakan, alaikum, bagi kamu, umara, jamak dari amir. Kalau satu amir, kalau dua amirani, kalau tiga umara, pemimpin-pemimpin. Nanti ada pemimpin-pemimpin kamu itu, amir-amir kamu. Kalau kita berjalan bertiga, kita mau pergi ke Pasir Pengarayan. Idza kuntum salasatan fi safarin, kalau kamu 3 orang musafir, falyu'amiru ahadahum, angkat seorang amir. Di mana kita nanti berhenti ngisi minyak, di mana kita nanti buka puasa, di mana kita nanti istirahat. Kalau udah kita angkat dia, fata'rifuna, nanti pemimpin kamu itu ada yang kamu tahu perbuatannya. Watungkiruna, dan ada pula yang kamu ingkari perbuatannya. Yang namanya manusia pasti ada baiknya, pasti ada buruknya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak berbongkol. Pasti manusia ini fata'rifun, ada yang kamu suka, watungkirun, ada yang kamu ingkari, yang kamu tak suka. Dari mulai amir dalam perjalanan, amir dalam rumah tangga, suami, amir dalam tingkat Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Wali Kota, Gubernur, Presiden. Fata'rifun, ada yang kamu suka, watungkirun, ada yang kamu ingkari. Faman kariha, siapa yang benci, ditengoknya perbuatan amirnya tadi tak cocok, mungkar, kariha, benci dia, benci menengok orangnya atau perbuatannya? Perbuatannya. Faqad bari'a, maka dia selamat. Kalau kamu tengok dia tak betul, kamu benci menengok perbuatannya, kamu selamat. Sudah tahu dia tak betul, datang pula kita berputu-putu sama dia, senang pula hati kita, senang hati dia karena dimanfaatkannya kita, tak selamat kita di hadapan Allah. Wa man angkara, siapa yang mengingkari, kalau sekedar benci dalam hati, diam. Di atas itu angkara, diingkarinya dengan perbuatannya. Salah kau Pak, tak betul perbuatan kau tuh Pak, curang kau Pak, penipu kau, pembohong. Faqad salima, selamatnya. Nanti di hadapan Allah semuanya akan ditanya kita di hadapan Allah. Walakin, tapi, man radiya, siapa yang senang, penipu, pembohong, makan duit umat, penjahat, senang hati dia menengok. Kau itu kan pembohong, penipu, penjahat. Subhanallah, aku udah ngefans sekali sama dia. Walakin man radiya wa taba'a, dan dia ikut, senang hatinya dan diikutinya pula. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nuqatilahum, bagaimana kalau kami perangi mereka, kami pancung kepalanya, kami bunuh dia, kami matikan dia? Apa kata Nabi? La, tak boleh. Ma aqamu fikumus salat, selama mereka sholat. Selama dia masih sholat, jangan kamu perangi dia, jangan kau pancung kepalanya, jangan kau ikut sholat subuh, kau tikam jantungnya. La, ma'aqamu fikumus salat, selama dia sholat.
Bagaimana kalau dia berzina, mabuk, menipu, membohong, mendusta, tapi dia tetap sholat? Dari mana kau tahu dia sholat? 30 malam dia safari Ramadan. Datang dia ke masjid kami, dikasihnya keramik 2 kotak. Maka kata Imam Nawawi, maksudnya la yajuzul khuruj alal khulafa, tidak boleh memberontak melawan khalifah bimujarradil zulmi wal fisqi, kalau hanya sekedar dia zalim, fasik, tak boleh. Malam yughayyiru syai'an min qawaidil Islam, selama dia tidak merubah kaedah-kaedah agama. Tapi kalau dia duduk acaranya live di TV, bulan puasa, diletakkannya minuman. Wahai seluruh rakyatku, puasa ini hanya melemahkan badan, membuat etos kerja berkurang, dan ekspor kita berkurang karena produksi berkurang karena karyawan puasa. Mari kita sama-sama membatalkan puasa hari ini. Oh, itu boleh dia diperangi karena dia sudah merusak kaedah agama Islam. Ada rupanya pemimpin di dunia ini pernah mengajak orang minum, membatalkan puasa siang Ramadan. Ada. Namanya Habib Bourguiba, Presiden Tunisia, digulingkan oleh Presiden Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin pun digulingkan juga oleh Arab Spring. Angin bertiup di Arab. Pertama bertiup di Tunisia waktu buruh mati bunuh diri, susah cari kerja, tak ada lagi gunanya hidup. Bergejolak Tunisia, tumbang. Angin yang berhembus sampai ke Mesir, tumbang. Angin yang berhembus sampai ke Irak, tumbang. Angin yang berhembus sampai ke Libya, tumbang. Setelah pemimpin-pemimpin Islam ini bertumbangan, Gaddafi meninggal, Saddam Hussein meninggal, barulah rakyatnya sadar, rupanya ulah Amerika. Menyesal kami menggulingkan Saddam Hussein kemarin. Katanya Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Mana pemusnah massal? Covid bukan dari Irak. Kalau Covid itu dari Irak, tak Covid namanya. Covid. Rupanya ulah Amerika semuanya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini selalu dipakai oleh penjilat-penjilat. Hadisnya sahih, tapi dipakai orang yang tidak mau nahi mungkar. Kenapa kau diam? Kita mesti taat kepada pemimpin. Ma aqamu fikumus shalah. Menengok kaki celana tajam, menengok bayar zakat fitrah pakai duit tajam, menengok kaki tidak rapat sembahyang tajam, menengok kemungkaran pura-pura pejam mata. Padahal ada hadis lain, man wa'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kau menengok kemungkaran, robah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa biqalbi, dengan hati. Dengan hati macam mana? Benci menengok perbuatan. Boleh kami datang ke rumah Ustaz? Enggak. Kenapa? Karena kalau kau datang foto-foto, nanti kau posting, disangka orang aku suka sama perbuatan kau itu. Kalau diposting di Instagram, oh suka Ustadz di sana. Tak bisa kita bilang saya benci sama perbuatannya, sama orangnya saya tak benci. Cuma bisa rupanya dipisahkan, ini perbuatannya, ini orangnya, dipisah. Makanya jangan sampai ada senang dalam hati kita. Tapi kalau dia bertaubat, taubat nasuha,
hilang perbuatan jahatnya. Apakah kita putuskan tali silaturahim? Tidak. Udah jelas Pak Kades ini membawa duit satu desa 1 miliar. Bulat-bulat duit itu dibawanya ke Pekanbaru untuk karaoke. Tahu, kenapa tahu? Orang perangkat desanya ikut cerita orang tuh, kami kemarin mabuk-mabuk kami di Pekanbaru. Ini fotonya. Mau pula datang buka bersama di rumah Kades. Oh, kenapa datang? Kalau kita tidak menyambung silaturahim, putus kita di hadapan Allah. Kita harus membela dia. Kalau membela, itu bela fakir miskin, bela anak yatim, bela du'afa. Kalau kau membela fakir miskin dan du'afa, itu namanya membela. Kalau ke rumah penguasa dan orang kaya, bukan membela, menjilat. Jelas? Kalau ke bawah itu membela, kalau ke atas menjilat. Jangan jadi penjilat. If you lost your idealism, you lost everything. Kalau kau kehilangan idealisme, maka kau kehilangan segalanya. Kata-kata Ustadz Saidul Amin dalam buka bersama kemarin sore di Universitas Muhammadiyah. Nah, kalau kita ngutip, sebutkan kutipannya dari mana. Jangan terus kita kutip, hebat kali dia. Rupanya punya orang. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan, disebutkan dalam Sahih Muslim. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, yang fasik, yang aniaya, kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah halal darahnya ditumpahkan di pancung? Maknahu. Setelah sebutkan hadisnya, sebutkan maknanya. Maknahu, maknanya. Man kariha biqalbihi. Siapa yang ada rasa benci di hatinya. Benci dia nengok perbuatan orang. Walam yastati, dia tak sanggup ingkaran, tak sanggup mengingkari biyadin dengan tangan. Walal lisanin, tak sanggup dengan lidah. Salah kau Pak Kades, ini duit 1 miliar ini kan duit desa nih. Kenapa kau bawa ke karaoke? Tak sanggup dia. Dari rumah udah siap, begitu sampai di rumah kasih teh manis. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak. Faqad bari'ah, dia sudah selamat minal ismi, dari perbuatan dosa. Kalian menanti gitu, pulang tamat dari UIN, tamat dari Universitas Muhammadiyah, tamat dari UNMRI, tamat dari UIR, tamat dari Lancang Kuning, pulang ke kampung. Sampai di kampung berjumpa dengan RT-nya mabuk, RW-nya sakau. Lalu kalian kumpulkan jamaah Riyadhus Shalihin. Jamaah, habis ini kita bakar rumah RT ini, halal darahnya. Masih ingat itu hadisnya? Ma'aqamu fikumus sholat. Selama mereka masih sholat, selama mereka tidak merubah kaedah agama Islam, tak boleh. Tapi mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Antum benci menengok perbuatan. Kalau ada rasa benci dalam hati antum, faqad bari'a minal itsm. Saya benci. Saya membuat pengajian anak-anak muda di musola dekat rumah kami Pak Ustaz. Tapi kalau untuk datang ke rumah RT yang sakau, RW yang mabuk nih, kami tidak akan datang. Ada rasa benci dalam. Tiba-tiba pas Idul Fitri keluar fotonya. Rupanya udah datang dia minum-minum, ketawa-ketawa pula sama Pak RT tadi. Terkejutlah jamaah Riyadhus Shalihin. Katanya Bapak benci ini foto Bapak. Cemana lah dikirimnya pula THR. Enak. Saya awalnya itu benci. Rupanya benci itu karena tak kenal. Setelah kenal rupanya baik orangnya. Baik rupanya orangnya sopan, orangnya. Salah kita kemarin membenci Pak RT itu. Baik orang.
Tapi uang 1 miliar itu dibawanya karaoke Pak, dibuatnya dosa. Ya namanya juga manusia. Manusia itu kan tak lepas dari silap dan salah. Kemarin Bapak yang berapi-api waktu di masjid. Karena saya belum kenal, bukan karena belum kenal, alun mandate. Sekali haram tetap haram, sekali benci tetap benci. Nanti kita akan ditanya di hadapan Allah. Karena saat di Pekanbaru kamu seorang mahasiswa, hanya person sendiri. Tapi setelah balik ke kampung mengajar Riyadhus Shalihin, kamu bukan seorang siswa, tapi kamu seorang alim yang akan diikut. Antum di situ punya jamaah Riyadhus Shalihin, jamaah ini punya istri, punya menantu, punya mertua. Jadi kalau dia berbaik-baik ke antum, dia bukan berbaik ke antum secara personal, tapi berbaik karena di belakang antum ada jamaah. Sekarang waktu di Pekanbaru masih belajar, masih kuliah, you are a student. Kamu seorang pelajar, tapi setelah kamu pulang, kamu jadi imam, kamu menyampaikan Riyadhus Shalihin, kamu punya jamaah dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian sore. Sekarang kalau ada orang berbaik-baik ke kamu, Pak RT, Pak RW, yang fasik, yang zalim berbaik-baik ke kamu, dikasihnya kamu kain sarung, dikirimkannya THR dan paket, dia sesungguhnya berbaik ke kamu atau karena kamu punya jamaah? Karena kamu punya jamaah. Kalau kamu tak punya jamaah, mau dia berbaik begitu? Dipandangnya pun tidak. Itu kan tim sukses RT yang dekat-dekati kamu. Wa adda wazifatan, dengan rasa benci dalam hati menengok perbuatan zalim tadi, kamu sudah selamat dan kamu sudah menunaikan kewajiban. Wa man angkara, siapa di level yang paling bawah rasa benci dalam hati. Level yang atas wa man angkar, siapa yang ingkar. Kariha tak nampak di dalam. Tapi kalau udah naik di atas kariha, angkar, siapa yang ingkar. Bihasbi taqatihi, sesuai dengan kemampuannya. Ada yang ingkar dengan tangan, ada yang ingkar dengan lisan. Min hadhil ma'siyah, dari perbuatan maksiat ini. Wa man radiya bi fi'lihim, siapa yang ridha, senang, tak ada rasa benci sedikit pun dan tidak mengingkari perbuatan Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus tadi. Wa taba'ahum, dan diikutinya pula. Diajaknya pula jamaah Riyadhus Shalihin untuk berlembut-lembut. Ayolah, jamaah pun segan elokkan pengikut. Fahuwal 'asi, maka dia termasuk pelaku perbuatan maksiat. Jadi levelnya pertama kariha, benci. Di atas benci, angkar, ingkar. Ingkar dengan tangan, ingkar dengan lisan. Yang melawan, yang mengikut, yang menurut, radiyah, merasa ridho, merasa tenang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita istiqomah ingkar kepada kemungkaran. 189. Kalau menurut bab as-sadis, ke-6. Hadis yang ke-6 dalam bab ini. Tapi kalau dari awal 189 hadis. An ummil mu'minin, dari ummil mu'minin. Nah, tadi ummil mu'minin juga Ummu Salamah. Ummil mu'minin juga Ummul Hakam. Namanya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Dia dulu pernah menikah dengan anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Bercerai dengan Zaid bin Harithah, dinikahi Nabi. Untuk membatalkan hukum jahiliyah, zaman dulu tak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Zaman dulu.
Datang agama Islam dibatalkan hukum ini. Nabi menikah, yang menikahkannya Allah. Falamma qada Zaidun wa tara, ketika sudah habis masa iddah si Zaid, tak ada nama Abu Bakar Siddiq dalam Quran, tak ada nama Umar dalam Quran, tak ada Utsman dalam Quran, tak ada Ali dalam Quran, tapi Zaid ada. Falamma qada Zaidun wa tara, ketika Zaid sudah menceraikan Zainab, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab untuk membatalkan hukum jahiliyah. Itulah Zainab binti Jahsy. Anna Nabi SAW dakhala alaiha. Nabi SAW menjumpai Zainab fazi'an, dalam keadaan cemas, khawatir apa yang akan menimpa umat ini nanti kalau dia sudah meninggal. Apa kata Nabi? La ilaha illallah. Jadi kita ketika cemas itu la ilaha illallah. Tengok, itu sunnah. Kalau cemas, maka hembusan napas itu la ilaha illallah. Karena nenek-nenek kita, mak-mak kita dulu, la ilaha illallah, budak nih macam setan. Awalnya bagus, ujungnya itu tak betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dahsyatnya fitnah akhir zaman. La ilaha illallah, wailun, celaka. Wail artinya dua, nama neraka dan neraka wail. Ada satu lagi artinya wail, celaka. Nama kamu siapa? Waili, nerakaku. Wailun, celaka. Lil Arab, celaka bagi Arab. Kenapa Arab yang dikhususkan? Karena yang pertama menerima Islam bangsa Arab. Jadi bukan hanya Arab, kita pun bisa. Wailul lil Melayu, wailul lil Minangkabau, wailul lil Bugis, wailul lil Sunda. Kenapa? Min syarrin, dari kejahatan. Fadiqtarab, kejahatan sudah mulai dekat. Kejahatan sudah mulai dekat. Dari mana Nabi tahu? Nabi tahu karena diberitahu malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa udah dekat? Futihal yauma, hari ini sudah dibukakan. Apa yang dibuka? Min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadza. Tembok Ya'juj wa Ma'juj sudah futihah, sudah dibuka. Siapa yang memasang tembok itu? Dzulqarnain. Inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard. Ya'juj dan Ma'juj sudah membuat kerusakan di muka bumi. Dibuatkanlah temboknya oleh Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain. Wa halaqa bi usbu'aihi, Nabi melingkarkan jarinya. Jari yang mana? Al-ibham. Ibham, ni ibham. Wallati taliha, dan setelah ibham. Mana setelah ibham? Dilingkarkannya jari. Faqultu ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ala sababata ma'kudatun ma'al ibham. Nabi menjadikan telunjuk dan jari ibu jarinya menjadi lingkaran. Wa dhammahuma, disatukannya. Jari telunjuknya membengkok satu dengan saratakal halaqatis saghirah, sampai dia seperti lingkatan bulatan kecil. Fiha syai'un minal faragh, ada lubang kecil di tengah. Begitu penjelasan hadis. Nanti kalau antum mengajar, kalau datang antum waktu penjelasan ini bisa menjelaskan. Tapi kalau tak datang, cemana kemarin itu ya? Cari-cari videonya, udah hilang pula.
Nah, telepon kawan. Ingat kalau waktu hadis ini dijelaskan Ustaz Somad, yang nomor berapa itu? Yang nomor 6, yang katanya menunjuk ibu jari dan setelahnya, begini atau begini atau begini atau entah, aku pun waktu itu sudah balik kampung pula. Siapa yang kita telepon ya? Telepon dah, rupanya yang pengajian subuh ini udah mati semua. Dia mau menjelaskan hadis ini tahun 2035. Nah, itu 2035 masih sehat lagi. Fakultu, lalu aku katakan, ya Rasulullah, ana haliku, apakah kami nanti akan binasa waktu di akhir zaman itu? Apakah kami ini nanti akan binasa, dibinasakan Allah, dihancurkan Allah kami? Wa fina shalihun, kan ada orang soleh di antara kami, kan ada wali-wali Allah. Apa mungkin kami nanti akan dimatikan, dibinasakan, padahal di tengah kami banyak ulama-ulama orang soleh? Apa kata Nabi? Naam. Ini dalil bahwa kalau ada orang soleh, azab itu turun atau tak turun? Tetap turun. Jangan terlalu pede. Alah, nyantai aja lah. Tenang aja, masih ada lagi ustaz-ustaz kita, gak akan turun azab. Kata Nabi, naam, turun azab. Kenapa turun azab? Idza kasural khabathu. Idza apabila kasura banyak, al khabathu, kalau di dalamnya banyak khabas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Khabas maksudnya adalah al fusuq, perbuatan fasik, wal fujur, perbuatan dosa. Maksudnya khabas secara umum maksudnya dosa. Tapi kalau dikhususkan lagi maksudnya dalam hadis ini kalau banyak perbuatan zina dan ustadznya diam. Tetangga berselingkuh, perumahan, rapat-rapat, tahu, diam. Ditangkap sama Pak RT, Pak RW, di sidang di kantor Siskamling, tiba-tiba lepas tuh. Kemarin yang ditangkap jamaahnya Solihin itu mana? Itu dia naik motor tuh lepas. Kenapa? Rupanya ngasih 20 sak semen untuk buat polisi tidur. Diam menengok banyak perbuatan zina, perselingkuhan. Bahkan ada channel khusus, channel yang isinya orang mengumbar cerita perbuatan zina. Pertanyaan-pertanyaannya pun memang sekitar itu. Gimana dulu awalnya buat zina? Ada channel-channel dan dibiarkan serah. Padahal sangat bisa itu dicegat oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itulah gunanya dipilih, diangkat supaya ada hukum. Kenapa kita tinggal macam tak ada hukum? Diucapkan, disampaikan. Kalau diam, sibuk membahas zakat fitrah 2,5 kilo atau 2,7 atau 3, berapi-api kalau udah membahas masalah 2,7 3 kilo. Pas diajak, Ustaz bahas tentang masalah zina yang merajalela, biarkan aja, dunianya udah pokoknya kita fokus ke berasnya aja. Kok membahas masalah darah haid, darah nifas, berapi-api. Membahas darah di Palestina, udahlah, Palestina itu dari kita kecil mudah gitu. Ustaz apa ini, Ustaz hantu? Anahliku, apakah kami ini nanti akan dibinasakan, akan dihancurkan, akan diturunkan laknat, azab, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, wa finna sholihun, padahal masih ada orang-orang soleh, orang baik. Na'am, kata Nabi. Ya, turun azab. Gara-gara apa? Idza kathurul khabath. Kalau banyak perbuatan dosa, secara khususnya perbuatan zina. Zaman dulu laki-laki kalau mau jumpa sama perempuan, diambillah ujung lidi, dicucukkan di antara papan, lalu perempuan itu pun di atas menengok. Rumah ini rumah papan, laki-laki di bawah itu mencucuk.
tengoknya. Nah, itu miss call itu. Dia pun pura-pura turun ke bawah. Ya, mak, aku turun ke bawah ya. Nampaknya ayam kita mau makan, gitu. Turunlah dia ke bawah. Itu pun tak bisa berzina karena banyak orang. Maka laki-laki itu mau ke masjid, perempuan itu dituliskannya lah surat. Tuliskan surat, diletakkan ini. Begitulah zaman sekarang. Begitu mudahnya cari di FB, nampak namanya, hai. Kalau kucing, kalau anjing, bu. Kalau buaya, hai. Sami belum keluar lagi videonya, nanti keluar. Kira-kira dengan canggihnya teknologi ini, orang makin berzina ini makin mudah atau makin payah? Makin mudah. Malam 14 Februari Valentine, hotel-hotel di kota-kota besar, kabupaten, provinsi, full hotel melati. Tapi hanya dipakai 1 jam. Kenapa dipakai 1 jam? Berzina. Berapa banyak? Hotel pura-pura picing mata, tak pernah nanya, kalian dah nikah atau belum? Kenapa? Karena dia mesti bayar listrik, bayar air. Orang tidak datang. Inilah di-fullkan malam ini. Pernah rupanya owner tuh, pemilik itu bertanya, buat aturan, jangan kasih masuk kalau tak ada surat nikah. Hotel apa namanya yang bertanya begitu? Hotel syariah. Makanya kalau menginap di kota, hotel syariah. Istri bertanya, kau di mana? Abang udah sampai di tempat kerja, keluar. Sudah. Hotel mana? Hotel syariah. Begitu selesai bininya nelpon, dia pun keluar. Hotel syariah. Nah, habis itu pergi dia keluar. Begitulah jahatnya manusia akhir zaman. Fitnah akhir zaman luar biasa. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Muttafaqun disepakati, alaihi atasnya, disepakati atasnya. Maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat memuat hadis ini dalam kitab mereka, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ketiga, hadis terakhir. 190. As-sabi' menurut hitungan bab yang ke-7. An Abi Sa'idin Al-Khudri. Kalau mau baca sambung, kalau kalian ngajar nanti, An Abi Sa'idinil Khudri. Qul huwallahu ahadun. Kalau nyambung, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dzalikum fiskun al-yawma ya'isal ladzina kafaru. Kalau nyambung, dzalikum fiskunil. Nunnya itu namanya nun wiqayah. Nanti pulang disuruh orang mimpin tahlil. Dek, pimpin dulu tahlil. Bapak batuk pula nih, kata. Padahal dia mau ngetes sebetulnya tuh. Mau ngetes mengangkat menantu. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Langsung dicoretnya di daftar menantu. Kan sedih kali itu. Kau kenapa tak jadi menantu Bapak? Gara-gara nun. Kan gara-gara akidah. Akidahnya dah Ahlussunnah wal Jamaah. Fikihnya bermazhab Syafi'i. Tasawufnya Sunni. Khatam Riyadhus Shalihin. IP 4. Kan sedih kali itu. Gagal diterima hanya gara-gara nun. Langsunglah ditulisnya di buku diarinya. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi di tarunan tak lama. Gara-gara nun kita berpisah, dek, kata dia. Maka sejak itu dia setiap ngaji dicarinya ayat yang tak ada huruf nun. Apalah itu? Kul. Makanya setiap hari imam itu tuh saya ditanya, kau kenapa tak ada ayat lain?
Dan ayat lain itu mengingatkan aku pada sakitnya hati. Boleh untuk buatkan video pendeknya. Anin Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad SAW. Qala, dia berkata, iyyakum wal julus, jangan kamu duduk-duduk fit turuqat, di pinggir jalan. Jangan kamu duduk di tempat orang banyak lalu lalang. Sekarang itulah yang paling dilakukan orang. Duduk-duduk di pinggir jalan, itulah sekarang yang merajalela. Mana yang dilarang Nabi 14 sahabat yang lalu, nah itulah yang dibuat orang sekarang. Apa maksudnya? Itu kafe-kafe di pinggir jalan. Merajalela, duduk pinggir jalan. Duduk sekali duduk 3 jam. Pesannya gelas kecil. Duduk situ 3 jam. Kan kasihan yang punya. Dia yang bayar listrik, bayar air. Kameranya CCTV-nya dari tadi mengarah ke situ. Mau diusir dah. Duduk aja sudah apa. Upaya untuk pakai wifi. Tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini, tengok sana. Kalau direkam lah itu juga CCTV, kemudian dipercepat. Jadi gitu. Iyyakum wal julusa fit turuqat, jangan kalian duduk-duduk pinggir jalan. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana min majalisina buddun, kami memang mesti duduk di pinggir jalan karena memang kerja kami menjaga ruko, berdagang, jual kurma, jual sapi, jual mentega, jual beras. Tak mungkin kami jual dalam rumah, kami memang mesti duduk pinggir jalan. Macam manalah kami ini? Natahaddatsu fiha, kami bercerita ngobrol. Faqala, Nabi SAW bersabda. Ini menunjukkan antara Nabi dengan sahabat itu dialog, bukan monolog, bukan cakap searah. Nabi kalau ngomong itu, sahabat itu bisa juga komplain. Jangan kalian duduk pinggir jalan. Ya Rasulullah, kami kerjanya di pinggir jalan. Cumanalah kami ini, kalau tak kerja kami tak makanlah Nabi ini kan. Jadi jangan bayangkan Nabi itu hanya berkata searah, siapa yang melawan masuk neraka. Tidak begitu. Maka saya kalau ngajar tidak searah, 2 arah. Habis pengajian ada tanya jawab. Kalian pun gitu juga nanti kalau balik. Buka setengah jam baca Riyadhus Shalihin, nah, sisanya tanya jawab. Dari maghrib ke isya, ngaji tak usah panjang-panjang. Maghrib ke isya. Kalau buka pengajian malam dari maghrib ke isya, otomatis jamaahnya maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah. Habis maghrib ke isya, bagi ada keluangan waktu yang mau tanya jawab silakan. Yang bisa hadir, yang tak bisa tulis di kertas, yang tak bisa kirim ke nomor WhatsApp berikut ini. Begitu selesai balik semua, kirim orang itu nomor soal sampai 100. Apa kata Nabi? Oh ya Rasulullah. Maka jawab Nabi, fa idza abaitum illal majlis. Kalau memang kalian mesti juga duduk di pinggir jalan, tak terelakkan lagi, fa'atut tariqa haqqahu, maka berikanlah hak jalan. Apa hak jalan itu? Wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Apa hak jalan wahai Rasulullah? Qala, yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandang. Ghaddul basar bukan memicingkan mata. Kalau memicingkan mata, ghabbid al-ain, ghammidul ain, ghammadha yughammidu, taghmidul ain. Nah, ghaddul basar, tundukkan pandang. Yang kedua, wa kafful adha, jangan mengganggu orang lain. Diri kita jangan mengganggu, kok nampak ada orang mengganggu juga tahan, jangan sampai dia mengganggu orang. Yang ketiga, raddus salam, balas salam. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wan nahi. Yang ketiga, wal amru bil ma'ruf, ajak orang buat
baik. Yang kelima, wal nahyu anil munkar. Antum kalau diminta kultum, usahakan jangan supaya ngomong tuh ngalor ngidul tak tentu arah gitu. Kebetulan subuh ini kita mau Idul Fitri di ujung Ramadan. Ustadz yang akan menyampaikan malam ini berhalangan karena satu dan lain hal, dan kebetulan ada pula kita lihat mahasiswa kita baru pulang kampung. Persilakan untuk menyampaikan tausiah. Kita sampaikanlah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus, pengurus masjid, nenek mama, alim ulama, celik pandai dan gadang dari Mogal, anak ketek dari Sembinang. Jadi di awal itu kita lancar dulu. Jangan sebenarnya saya nggak bisa ini, tapi kan itu di awal itu bangkitkan dulu, pede. Lancar ya, mukadimahnya itu lancar. Setelah itu tak lancar tak apa-apa. Awalnya itu mesti lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus, alim ulama, celik pandai, nenek mama yang didudukan selangkah, ditinggal seranting, batangnya sampai bersandar, daunnya sampai benau, akarnya tempat basel. Lancar. Setelah itu apa yang mau disampaikan? Sekarang ini fenomena banyak sekali orang duduk di pinggir jalan. Kata Nabi, iyyakum wal julusa fit turaqat. Tapi kata sahabat, kami sibuk ya Rasulullah, memang kami di pinggir jalan. Maka kalau memang begitu, uqtut tariqa haqqahu, berikan hak pinggir jalan. Wa ma haqqahu ya Rasulullah, apa haknya Rasulullah? Kata Rasul, ada 5. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, 2, 3, 4, 5. Demikianlah yang saya sampaikan. Jadi usahakan ngomong itu terarah. Nah, ini cerita tentang apa sih, kayak gitu, ini, tak tentu arah. Pulang dari pengajian itu, antum bingung, jamaah lebih bingung. Jadi kata Nabi ada 5. Pertama, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Yang kedua, kaful adha, tahan, jangan mengganggu orang dan tahan orang yang mau mengganggu orang. Yang ketiga, raddus salam, membalas salam. Yang keempat, al-amru bil ma'ruf. Yang kelima, nahi anil munkar. Cukup. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Kata orang kampung, anak gua tuh kuliah di Fakultas Syariah. Tidak. Fakultas Usuluddin? Tidak. Di mana dia? Dia Fakultas Pertanian dan Peternakan. Hafal dia hadis itu. Iyalah, orang dikaji Rabu kemarin. 2 hari mau balik kampung. Masih panas lagi di kepala. Hadis ini hadis ke-7 kalau dihitung dalam bab. Dan kalau dilihat dari awal kitab Riyadhus Shalihin itu nomor 190. Dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Cengam orang di kampung. Ingat dia isi kita. Sahih Bukhari dia tahu, Sahih Muslim dia tahu, Riyadhus Shalihin. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Lengkap memang. Cocok lah nih untuk menantu. Memang inilah yang dicari-cari, dua banget. Tapi salahnya anak saya udah nikah semua Pak Ustaz. Muttafaqun alaih. Itulah kaji kita subuh ini 6.10 sampai 6.30 kita bahas. Ini Rabu terakhir. Rabu depan 1 Syawal saya ke Jombang. Rabu 8 Syawal baru kita teruskan. Rabu ketiga berarti nanti di Masjid Muwahhidul Ummah, masjid sebelah kanan. Rabu 8 Syawal nanti baru kita mengaji. Rabu 1 Syawal itu takbir, persiapan sholat Idul Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana sebaiknya membayar zakat fitrah? Di tempat kita mukim atau di kampung halaman? Kalau antum sekarang tinggal di sini,
membayar zakat fitrah di Pekanbaru. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri sa'an, satu sa' min tamrin, kurma, qamhin, gandum, zabibin, anggur kecil yang dikeringkan, aqid, susu kambing yang dijemur, mentega. 4 makanan pokok mereka waktu itu: kurma, gandum, kismis, mentega. Kita tidak makan kurma, tak makan gandum, tak makan kismis, tak makan mentega sebagai makanan pokok. Makanan pokok kita adalah nasi, maka kita bayar beras. Kalau kita di Papua makan papeda, sagu, maka sagu. Kalau makan jagung, jagung. Kalau makan tiwul, tiwul. Makanan pokok. Di mana kita bayarkan? Kita bayarkan di mana tempat kita tinggal. Kapan waktu wajib membayarkannya? Dari sejak tenggelamnya matahari bulan Ramadan sampailah terbitnya fajar 1 Syawal. Tenggelam mataharinya Selasa 9 April, tenggelam matahari sore. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Nah, di situ baru wajib membayar. Di mana antum waktu di situ? Waktu pas maghrib tuh di mana? Pas lagi naik Sempagul Pak Ustaz, menuju Gunung Tua. Tapi kan malam tuh sampai di rumah. Nah, bayar. Kapan waktunya habis? Pas azan subuh, pas khatib naik ke mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu habis. Kalau dibayarkan sesudah itu, fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Maka itu terhitung sedekah saya. Saya Pak Ustaz, saya bayarkan sebelum balik kampung di Pekanbaru. Berarti membayarnya waktul mubah. Kalau yang tadi dari azan maghrib menuju khatib naik mimbar itu namanya waktul wujub, waktu wajib. Yang sudah membayar nih sekarang nih, yang sudah bayar zakat fitrah sekarang nih, itu namanya waktul mubah, waktu boleh. Hebatnya Islam, ada orang yang tak wajib bayar zakat fitrah, tiba-tiba berubah jadi wajib. Loh, tak wajib bisa jadi wajib gimana? Waktu pas azan maghrib itu dia miskin. Tiba-tiba datang orang mengantar 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Pas jam 12 malam terkumpul 3 goni. Wajib tak bayar zakat fitrah? Wajib. Itulah hebatnya Islam. Pak Ustaz, aku semalam datang ibu-ibu. Aku nih Pak Ustaz, suamiku tak ngasih nafkah, anakku nih. Ibu tak sanggup? Tidak. Yang wajib bayar zakat fitrah suami. Tak ada dia Pak Ustaz, tak wajib bayar zakat fitrah. Tapi ibu bisa wajib loh. Kok bisa wajib Pak Ustaz? Kalau malam Idul Fitri itu nanti terkumpul beras, maka keluarkan tetap zakat fitrah. Nah, jadi bisa saja sekarang tak wajib, tapi pas malam Idul Fitri, pas subuh itu jadi wajib. Subuh jam 5, khatib naik mimbar jam 8, jam 7, 2 jam, dari jam 5 ke jam 7, 2 jam, tiba-tiba penuh beras, wajib bayar zakat fitrah. 2,5, 2,7, 3 kilo. 2,5, 2,7, 3 kilo. Saya pilih yang 3 kilo. Dari dulu. Dari saya balik kuliah 2008 sampai sekarang, saya bayar zakat fitrah 3 kilo. Kenapa Ustaz pilih yang terberat? Kalau seandainya di akhirat, ijtihad yang betul itu 2,5. Andai. Abdul Somad, ijtihad ulama yang betul itu adalah 2,5. Berarti setengah kilo yang lebih saya itu jadi apa? Jadi sedekah. Tapi seandainya yang benar 3 kilo, kalian selama ini bayar 2,5. Habis amal kalian di akhirat dipotong. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Dikasihnya napas kita 1/4.
Zakat diberikan kepada orang tempat kita tinggal. Bekerja di Pekanbaru, mencari nafkah di Pekanbaru, zakat dibalikkan entah kemana-mana. Mana bisa. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari yang kaya-kaya di antara mereka, diberikan kepada yang tidak mampu di antara mereka, bukan dialihkan. Kecuali satu ring 1, ring 2, ring 3. Kecuali radius, kalau diputar jangka, radius jarak qasar sholat 89 km radius keliling ini udah mampu semua. Nah, itu baru. Begitu juga berlaku tentang zakat, tentang pembagian hewan kurban. Kenapa hewan kurban YTWU itu dialihkan ke Bagan Benio, ke Talang Mama? Tidak semua dibagi, sebagian ke Pekanbaru sekitarnya, sebagian dibawa. Karena husnuzon keliling radius ini terpenuhi. Kalau dibawa ke kampung, sementara orang Pekanbaru masih banyak fakir miskin susah, kena kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita melihat banyak orang berpasangan duduk di kursi yang dibuat sepanjang jalan Sudirman? Apakah diamnya kita menjadikan kita diam atas kemungkaran? Kalau saya pribadi sering membentak agar mereka ciut. Kalau antum punya kekuasaan, antum bilang sama penguasa supaya diadakan razia Satpol PP. Kalau antum tidak punya kekuasaan, pakai lisan, sampaikan. Tak sanggup dengan lisan, video Ustadz Tuli Potong di-share di grup-grup. Kan pandai cara buat videonya itu kan? Kalau tak pandai nanti gua aja tuh. Ambil video ini, ambil video Ustadz. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Inilah contoh duduk pinggir jalan. Share. Jadi tidak selamanya amar ma'ruf nahi mungkar itu pakai lisan. Bisa juga sekarang pakai medsos, membuat video. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Apa hukumnya apabila untuk buka puasa bersama anak yatim ada lebihnya dalam bentuk makanan yang dibawa pulang? Apa hukumnya apabila diundang untuk buka puasa bersama anak yatim? Semalam saya diundang buka puasa dengan anak yatim di Universitas Muhammadiyah. Lalu saya dikasih makan. Saya tidak makan harta anak yatim. Karena nasi yang saya makan itu disediakan UNRI untuk tamu. Yang tak boleh itu saya ambil nasi kotak anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka mereka makan api neraka. Kalau nanti antum pulang ke kampung, membuka pengajian Riyadhus Shalihin, datanglah tokoh masyarakat di kampung. Kami selama ini susah mencari orang yang amanah. Kami tengok kau ini orangnya jujur dari mukanya, tak tahulah perbuatannya ya. Jadi kami amanahkan kau itu ada kebun sawit 2 hektar. Hasilnya sebulan 3 juta untuk anak yatim. Buatkan satu rekening khusus anak yatim. Tidak boleh duit ini untuk listrik, tak boleh. Tak boleh dibelikan ke keramik, tak boleh. Tak boleh untuk bayar air, tak boleh. Hanya untuk anak yatim saja. Rekening anak yatim 1. Rekening untuk wakaf bangunan kelas asrama 1. Tak boleh dicampur ini. Kalau wakaf akadnya, kalau datang orang ngasih. Ini Pak, untuk apa ini? Wakaf, masuknya ke sini. Baru yang umum namanya sodako. Nah, yang sodako ini boleh untuk lain-lain. 3 rekening. Rekening yatim, rekening wakaf, rekening infak dan sodako.
Yang umum nih boleh kemana-mana. Ini tak boleh kemari, ini tak boleh kemari. Oh susah ya Pak Ustaz, banyak kali rekeningnya. Itu dulu yang tertangkapnya 200 rekening itu. Orang bank apa mau buka banyak-banyak? Suka mereka banyak, berapapun dibuka. Nana tahu nanti kalian dikasih amanah, maka betul-betul amanah. Jangan dicampur adukkan semua. Jangan rekening pribadi, jangan buat yayasan. Apa nama rekening yatimnya? Yatim berprestasi. Oh, udah banyak terdaftar nih Pak, tak bisa lagi. Yatim dan duafa. Oh, ini udah banyak, tak bisa. Apa lagi ya yang belum dibuat orang? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ini belum Pak. Mantap nih nama yayasan. Namanya yayasan Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Shadaqallahul 'azim. Waktu Anda buka puasa bersama anak yatim, ada lebihnya dalam bentuk makanan dan kami bawa pulang. Yang membawa pulang ini panitia, maka dia memakan harta anak yatim. Yang untuk yatim bagikan semua. Yang semua untuk yatim bagikan semua, jangan dimakan harta anak yatim. Misalnya antum dikasih amanah mengurus anak yatim. Ada orang mengasih duit untuk makan anak yatim. Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu kaya ada duit, jangan makan harta anak yatim. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu fakir, susah. Falyakul, boleh dimakan. Boleh dimakan, berapa batasnya? Bil ma'ruf, sebatas urf. Misalnya antum mengurus 100 anak yatim. Kira-kira kalau mengurus 100 orang itu berapa layaknya dia digaji? Tanyakan ke Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Kira-kira standar di Pekanbaru ini berapa layaknya orang ini digaji? UMR, upah minimum regional Pekanbaru. 3 juta Pak. Antum boleh ambil 3 juta itu dimaksud dengan fal yakul bil ma'. Tapi kalau antum ambil lebih, antum memakan harta anak yatim. Jangan makan harta anak yatim. Amalnya tak seberapa, azabnya na'udzubillah. Yayasan Tabung Wakaf Umat, dari mulai pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara tidak digaji. Tanya Ustaz Almak, tak boleh ambil gaji. Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, dari mana makan santri? Dari duit YouTube yang ditransfer langsung ke yayasan, tak singgah ke saya. Itulah maka kalau dihitung dari uang masuk santri, mana dia bayar uang sekolah? Jadi dari mana dia gaji guru? Dari duit YouTube. Ini yang di YouTube, yang di TikTok, yang di YouTube ini itu masuk langsung ke nomor rekening yayasan. Itulah untuk makan, untuk beras. Jadi jangan kalian bilang, itu sama tuh beli mobil dari YouTube itu, pakai bunyi knalpotnya tut. Udah berapa tahun Pak Ustaz? Sejak 2019, channel Ustadz Abdul Somad Official. Itu semua habis. Pahalanya saya niatkan mengalir untuk almarhumah emak, almarhum ayah, semua sebagai amal jariah. Tapi kalau kalian punya channel, kalian ambil duitnya, halal apa tak halal? Halal. Oh, enggak salah. Itu buat channel. Haram duit itu. Hadis 3 doa Jibril yang diaminkan Nabi bisa ditemukan dalam kitab apa? Mohon petunjuknya Ustadz. Kalau sudah saya cari dalam aplikasi hadis, tidak ditemukan. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni, kata Jibril. Amin, kata Nabi.
Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduma aw kilahuma falam yadkhilahul jannah. Celaka orang yang jumpa dengan kedua orang tuanya tapi tak berbakti hingga dia tak masuk surga. Amin, kata Nabi. Hadis itu dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Yang antum cari tak ketemu ini hadis yang sahih tadi dimodif, ada tukang modif. Celakalah orang yang tidak minta maaf kepada suaminya. Amin. Celakalah yang tidak minta maaf kepada ayah ibunya. Amin. Celakalah yang tidak minta maaf kepada. Amin. Yang ini sahih, yang ini palsu. Paham? Sudah saya tulis di Riau Pos. Gimana cara mencarinya Pak Ustaz? Tulis Riau Pos hadis palsu Abdul Somad. Riau Pos hadis palsu spasi Abdul Somad. Nampak? Sudah saya tulis tahun 19 Juli 2013. Sekarang udah 2011 tahun yang lalu. Antum masih mandi di sungai telanjang lagi waktu saya nulis. Share ini semua tuh, meneliti share, urgensi pun share. Share yang tulisan ada di situ. Udah, share. Ada saya tulis tentang amin, amin, amin. Kalau antum mau meriwayatkan, riwayatkan yang sahih, jangan yang palsu. Udah 20 malam ceramah Pak Ustadz, yang palsu terus lah udah aku sampaikan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Berarti sudah antum siapkan 20 kursi di neraka. Tulis itu dari Riau Pos. Dulu saya rajin menulis di Riau Pos. Hampir setiap Jumat pagi saya tulis. Tak pernah honornya dikirimkan orang. Padahal setiap tulisan itu ada duit. Sampai akhirnya satu hari saya diundanglah hari ulang tahun Riau Pos. Disitulah saya balas. Aku menulis di Riau